MMA, mertua menantu, Akur dong. Kali ini kita temanya tentang tetap fit sampai tua. Wah. Bayangin nggak kalau Mami 30 tahun lagi? Jadi umur berapa tuh Mami sekarang kalau tambah 30? 80. 80. Nah, coba kalau kamu 30 tahun lagi gimana? Wah, udah 60-an berarti. Ya, persoalannya rambut kita rontok nggak ya? Sekarang aja udah tipis. Terus apakah masih bisa tuh jalan, naik turun tangga? Wah, saya nggak kebayang deh. Banyak orang umur 80 udah tidak bisa kemana-mana. Sudah pergi cuma dituntun di kursi roda. Aduh, tapi ini ada tante ajaib. Ada oma ajaib. 80 selalu masih naik turun tangga ke lantai 5 sampai lantai 7. Lantai 5? Iya. Nggak pakai lift? Enggak. Jalan kaki, masih naik gunung. Nah, kita. Apa ya tipsnya ya? Iya, apa rahasianya coba? Luar biasa. Mari kita panggil. Yang pertama adalah Tante Liz Elizabeth. Wow. Ya. Mari Tante. Mari. Oma, silakan duduk, silakan duduk. Ini ada minuman, boleh diminum Oma. Ya. Terima kasih. Dan yang kedua adalah ditemani oleh anaknya. Ya. Mari Ibu silakan. Nana. Wah, luar biasa. Mari Bu, silakan. Ini adalah sebuah contoh yang luar biasa. Di tengah dunia yang sangat modern, ada banyak anak yang sudah tidak peduli dengan orang tuanya. Betul. Mereka tidak ada waktu, kadang-kadang bahkan tidak pernah lagi untuk menyediakan waktu berbicara, makan bersama aja tidak. Tetapi Nana adalah seorang yang bahkan tinggal merawat dan selalu setia mendampingi ibunya kemanapun pergi. Kita akan berbincang dengan mereka dan kita mulai dengan Oma, boleh memperkenalkan diri dan umur berapa biar semua tahu betapa ajaibnya Oma. Saya Liz Elizabeth Maria Surya. Umur saya masih muda sekali. 82 tahun, 2 bulan, 16 hari. Waduh, hari ini. apal sekali sampai 16 hari. Luar biasa. Soalnya Ibu, saya tiap hari kalau bangun tidur, saya ucap syukur dulu pada Tuhan. Hari ini saya tambah lagi 1 hari. Jadi saya hafal. Oh begitu. Tiap hari, tidak pernah 1 hari pun lupa mengucap syukur. Luar biasa Jangan-jangan sekali. ini yang membuat awet muda. Itu salah satunya. Membuat tetap kuat. Iya. Oma itu katanya masih kuat naik gunung, masih kuat buat naik ke lantai 5, lantai 7 tanpa lift. Setiap hari di rumah apa ini rahasianya? Saya di rumah ya bangun tidur, pertama saya bersih diri sedikit dulu, tapi tidak mandi. Terus terang tidak mandi belum. Iya. Lalu nyalakan kompor, api kecil, air panas, langsung ke kamar lagi berdoa. Ya, berdoa, tapi di tempat itu sudah berucap syukur. Oke. Lalu berdoa. Ya, Setelah berdoa, iya. Selesai itu, yang penting, lalu saya kembali lagi ke dapur, air panas sudah mendidih, saya masak nasi. Untuk kami berdua. Untuk langsung masak nasi Ya, pagi-pagi? Pagi itu. Wah, walaupun itu jam 3 atau jam 4. Jam 3 masak nasi? Ya. Ajaib, Setelah masak ajaib. nasi selesai, yang melanjutkan dengan lauk pauk adalah putri saya, yang saya sayangi. Wah, luar biasa. Setelah itu makan pagi jam berapa ini? Makan pagi kalau saya tidak kemana-mana, jam 6 saya sudah makan, karena saya tutup dari jam 5 sampai jam 5 sore pagi baru saya makan lagi. Waduh, Itu sekali lagi ini tip rupanya. Ya, makan pagi, breakfast itu rupanya memang paling sehat. Dan pada saat Oma ini hidup sangat teratur, jam 5 bangun, jam berapa tadi? Jam 3? Jam 3 kadang-kadang paling lat itu setengah 4. Jam 3 bangun, jam 6 makan, dan ingat jam 5 sore sudah tidak makan lagi. Sampai jam 5 pagi. Sampai jam 5 pagi, pantes Oma tetap langsing saya langsung dan gendut. Aduh. Kita di atas jam 5 Buah makan. dulu ya Bu ya. Oh, pagi buah. Buah dulu, maaf. Jadi sebelum makan nasi selesai dihidangkan oleh Nana, saya sudah siapin buah macam-macam yang ada dari anak-anak. Anak kan
Jadi si A kasih ini, si B kasih ini, jadi banyak buah. Oh, jadi selalu makan buah dulu? Ya, buah dulu saya siapin buat kami berdua. Nah, lalu makan, sudah makan buah, Nana belum selesai, dengan makanan saya ke kamar dulu. Jadi Nana menyiapkan sendirian. Wah, luar biasa. Ini ngomong-ngomong ajaib sekali. Belum kita dengar cerita dari putrinya yang luar biasa, punya cinta dan pendampingan yang luar biasa. Kita akan teruskan di MMA. Mertua menantu, akur dong. Kembali lagi di MMA, mertua menantu, akur dong. Tentunya kita akan langsung mulai bertanya sama oma kita tersayang ini, Oma Lis dan putrinya Ibu Nana. Pernah nggak sih Oma ada tips-tips nggak sih gimana caranya agar tetap fit? Tadi kan sudah sempat dibahas sedikit ya Oma ya, makan buah dulu pagi, terus tadi bangun tidur tuh jangan bersyukur, jangan aduh badannya sakit gitu, tapi bersyukur dulu. Ada nggak Oma tips-tips lain? Gimana sih kok sampai umur udah 80 yang Oma masih bilang muda ya, 80 masih muda ya, 82 masih muda. Itu kok masih fit sampai sekarang, naik tangga lantai 7, lantai 5, nggak masalah. Jadi kalau saya bangun tidur itu setelah bersyukur dulu, ya, dengan tambahnya 1 hari, lalu saya olahraga ringan. Oh, kaki naik, turun, ya toh. Lalu mulut saya gitu tutup, buka lagi dengan bersyukur, dengan mengucap menurut agama saya yang saya ucapkan ya. Jadi dalam hati saya ucapkan yang saya menurut agama saya ya. Terus tangan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan kayak orang nari, tapi bukan nari, cuman bergerak aja gitu. Lalu tangan yang begini tuh saya lakukan tiap hari supaya otak kita tetap cerdas. yang gimana Oma? Ini jempol ini kanan, sini. yang kiri kelingking. Ya, terus dibalik jempol kiri, kelingking kanan. Ini lakukan berkali-kali, terserah sekuatnya. Badan saya aja lupa. Ke kiri, ke kanan, kaki juga terus. Jadi itu badan saya yang saya bangun tuh sakitnya setengah mati bisa hilang. Oh, kalau bangun suka sakit tetap. Aduh, Ibu, kalau bangun tuh setiap hari, namanya juga sudah gadis 82 tahun, 2 bulan, 16 hari. Bayangkan, itu badan sakitnya kalau dinurutin badan, males untuk bangun jam 3 atau setengah 4, males, sakit. Tapi saya cuman bergerak dan bersyukur dan memohon dan berkata terus pada Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah kita. Jadi hilang. Habis gitu nanti sakitnya itu cuma kalau bangun. Kalau bangun terus nanti kalau sebelum bangun dari tempat tidur hitung 1 sampai 30. Duduk hitung 1 sampai 30, lalu berdiri hitung 1 sampai 30 lagi. Lalu itu yang saya bilang katakan ke kamar mandi dulu sebentar. Lalu sudah selesai hilang itu, nggak ada rasa sakit lagi. Ke dapur sudah sampai saya bisa pergi pagi-pagi kemana dengan putri saya yang mengajak saya. Yang mengajak kemana-mana gitu ya, oke lah, saya ikutin. Wah, luar biasa. Ini rahasia ini, saya mesti belajar nanti supaya tetap. Ya, terus gimana Tante? Wah. Ya, jadi berlawanan, kiri dan kanan berlawanan. Ini buat otak kita selalu ingat, tidak pelupa. Ya? Umurnya detail banget ya. Saya ini kalau ditanya berapa bulan, berapa harinya aja. Ya. Nggak ingat. Cuman jamnya saya tidak tahu karena saya anak angkat, tidak tahu lahirnya jam berapa. Ya. Tapi kalau harinya sekali. Satu hari-hari saya tambahkan terus setiap hari. Saya mau tanya nih sama Kak Nana, ya, banyak orang kan tidak mau ya hidup sama orang tua, terus katanya nyusahin lah ya, kemudian nggak telaten. Apa yang sebenarnya memutuskan dari 4 bersaudara untuk selalu merawat mama? Ya, waktu kami ditinggal sama papa, saya memutuskan untuk menjadi pendamping dan menemani mama ke mana aja, karena saya tahu bahwa
mama yang melahirkan aku, dan kalau papa udah nggak ada, jadi saya harus menemani mama untuk supaya mama tidak kesepian gitu. Dan itu saya juga lihat bahwa dibilang bahwa kamu lahirkan karena mama. Kalau kamu nggak ada mama, kamu nggak ada di sini, nggak ada di dunia. Jadi aku benar-benar sayang sama mama, itu yang membuat, yang tertanam di aku bahwa aku harus sayangi mamaku yang selama masih sempat, masih ada. Itu baktiku kepada orang tua. Luar biasa, luar biasa. Di tengah keadaan hari-hari ini, ya, anak yang tidak peduli, anak yang benar-benar berani, kurang ajar, memaki, ya, kita mendapat sebuah teladan bagaimana dia berkata, aku akan selalu menemani mama, dan inilah baktiku. Selama masih ada waktu, aku memberikan yang terbaik. Jangan sampai pada waktu orang tua kita pergi baru kita menyesal. Tetapi pada saat orang tua kita masih ada di sekitar kita, saya berharap kita semua bisa memberikan sesuatu. Baik itu waktu, baik itu hadiah, baik itu kesempatan untuk berjalan pergi sama-sama. Nah, tapi tante yang ajaib ini ya, oma yang ajaib ini, saya dengar-dengar pada waktu muda anak angkat, dan setelah itu tapi berjuang begitu rupa, mengalami hidup yang sangat susah, sampai tetap pernah menjadi sales nomor 1. Ya, nah coba cerita tante bagaimana sih bisa bangkit berjuang dan sampai hari ini nih kelihatan sekali semangatnya. Gak pernah saya melihat tante letih. Itu semua kembali lagi pada yang Maha Kuasa, Ibu. Anugerah yang Tuhan berikan pada saya terutama, dan mungkin juga keuletan saya sedikit ada dari saya sendiri. Ya, boleh cerita. Mami banyak saya, orang itu kan. Mami saya itu, Mami Christine Boykolo itu adalah orang Timor, buta huruf. Ya, beliau hanya bisa bekerja di konveksi yang sederhana dengan gaji yang sangat-sangat minim. Ya. Kalau zaman sekarang tidak ada UMR, gajinya dia. Jadi sangat-sangat miskin. Jadi kalau saya bisa makan dengan nasi dengan mentega saja, waduh sudah puji Tuhan gitu ya. Tapi itu tetap saya lakukan, saya dengan senang hati, dan saya juga pernah mengojek orang yang hamil seperti Ibu Keisha. Oh, jadi pernah sepeda. Sepeda pernah jadi ojek sepeda. Ojek sepeda, sekarang Gojek ya. Sepeda saya anterin dari ujung, saya tinggal dulu di Bandung, saya tinggal di Guntur, dari Guntur ke Cisarua atau kemana saya lupa lagi, saya nggak hafal gitu, seperti Ibu kan bisa hafal, saya tidak hafal Bu dengan gitu kan ya. Perjalanan dari Guntur ke Cisarua berapa jam atau berapa lama? Cuman setengah jam, nggak jauh ya, tapi loh. hamil, dan saya masih di bawah. Dan naik sepeda loh, bukan naik motor. Dan saya umurnya baru 11 tahun nih. 11 tahun. Baru 11 tahun. Udah mesti mencari nafkah gitu. Tetapi saya lakukan dengan senang hati, dan puji Tuhan saya bisa sampai lulus SD. SD pun masih tanpa sepatu ke sekolahan. Ke sekolah tanpa sepatu? Daftar sendiri. Karena Mami buta huruf, itu terserah kamu mau sekolah mau apa, ya terserah. Cuman karena kasih karunia Tuhan aja, saya bisa jadi seperti sekarang. Daftar sendiri? Iya, sendiri. Wah, ajaib, ajaib, ajaib. Setelah lulus itu saya mendapatkan dari teman kerja di perusahaan limun jadi kasir. Jadi lulusnya sampai lulus apa, SMA? SKP. Oh, SKP, Pendidikan Putri. Pendidikan Putri ya. Iya. B, bagian memasak dengan nyulam. Wow, harusnya ini kita harus nikmati masakannya ini pasti ya. Enak tenan ini pasti. Terus? Setelah itu saya di situ, karena kasir itu kan kalau tukangnya pengirim limun belum datang, saya nganggur Ibu. Jadi saya ambil waktu itu untuk saya sulam, karena kan saya lulusan SKP. Saya sulam, saya bikin sapu tangan persegi, lalu saya bikin satu kotak 3, saya jual tuh laku sekali kayak pisang goreng. Lalu setelah itu saya berhenti dari perusahaan limun, tapi dengan baik. Saya minta Hoki, saya sekarang kepengen mandiri. Lalu saya buat konveksi pakaian bayi. Itu di Jalan Ciamplas. Jahitnya sendiri berarti? Ya. Jahit sendiri? Oh bukan, saya banyak tukang. Tukang saya ada 50. Wah. Jadi dari waktu miskin, Tuhan memberi anugerah yang luar biasa, mendadak saya bisa
konveksi itu rame sampai saya menikah tuh dengan uang konveksi sendiri. Suami saya bilang, omnya tuh bilang waktu datang, aduh saya belum pernah punya keponakan yang bisa kawin sendiri dengan uang sendiri, Bu. Tahun 62. Luar biasa, tahun 62. Saya lahir belum loh itu. Apalagi saya. Belum lah. Tapi sudah punya 50 tukang. Sudah bisa bikin konveksi, sudah bisa menikah sendiri. Dari ojek Ajaib. sepeda loh. Dari ojek sepeda. Mama cuma nasi, mentega aja udah senang sekali. Iya, sekolah dengan tanpa alas sepatu. Itu nggak dikatain Oma. Ya. Waktu ke sekolah nggak pakai sepatu, apa nggak malu atau pede aja gitu? Ya, nggak, saya sama sekali tidak rasa malu seperti anak-anak sekarang kan. Wah malu mesti minta ini. Saya tidak. Harus Biasa aja memang, jalan biasa gitu kayak nggak apa. Tapi waktu yang gurunya tuh baik sama saya, terima saya dengan baik ya. Ya boleh sekolah tanpa bayar. Oh, sekolah tanpa bayar, karena nggak ada uang Karena juga. nggak ada uangnya. Karena nggak ada uangnya. Karena nggak ada uangnya betul-betul. Kalau mengingat kebaikan Tuhan ya, saya bisa bersyukur dengan bernangis terus, Bu, karena luar biasa kasihnya yang setelah saya kawin dapat anak 4 ya memang ada kepahitan, tapi saya tidak, ya sudahlah biarlah pahit. Setiap tinggal kali pahit gitu hidup ya. itu cuma ada manis dan pahit, tapi Ya. pilihannya di kita. Ya, Apakah kita mau down, kita mau berhenti, atau kita mau terus berjuang? betul. Ya, kita mau terus bangkit dan kita mau terus bersyukur. Gak mungkin seluruh perjalanan manis terus, ya kan? Tapi sekali lagi nih, pada waktu 50 tukang dan sebagainya itu, sampai tahun berapa itu? Tahun 82 sudah terlalu, maaf dengan kasar, menggila. Saya bilang pilih saya atau dia. Oh, jadi Saya katakan suaminya, jadi tante yang kerja tapi suaminya Ya, bermain, menghabiskan uang dengan alasan macam-macam lah, pintar-pintarnya orang laki ya. Iya, dan juga Tapi terus nyeleweng dengan banyak. Saya tidak pernah iya. ingat itu, saya cuma setiap saat bersyukur sama Tuhan. Sampai mati pun suami saya masih datang ke jenazahnya. Dan istrinya pun waktu sakit 4 tahun saya masih tengok, saya masih doakan. Maka itu kanker saya bisa baik karena saya bisa mengampunin, Ibu. Wah, luar biasa. Saya pernah kanker yang Dapat parah. parah, sudah stadium akhir dengernya ya. Sudah stadium akhir, itu masih anugerah Tuhan. Sampai hari ini saya itu sudah 4 tahun kanker itu sampai 5 tahun sampai hari ini ya. Tahun 2016 itu kanker saya. Ajaib Tahun sekali. 21. 5 tahun saya masih seperti Ibu ya lihat, saya masih seger. Luar Dengan biasa, sehat dan luar Apapun biasa. yang anak saya ngajak, hayu. Pergi dari pagi sampai malam saya tidak Hayu, merasa capek. iya. Pergi keluar kota, hayu. Iya. Pergi ke Bandung, Asalnya hayu. saya bilang, hayu mami, hayu. Wah, luar biasa. Ini adalah pengalaman hidup. Banyak dari kita begitu mudah menyerah. Banyak dari anak muda zaman sekarang, ya jangankan tidak pakai alas kaki, ya pakai sepatu kurang bagus saja marah-marah sama orang tua. HP belum model paling baru ya. Ya minta ganti sama orang tua. Bayangkan ya, harus daftar sekolah sendiri. Hari ini anak digendong ke sekolah aja masih malas. Bangunnya masih sering telat. Makan udah lengkap, nggak cuma nasi mentega ya. Iya, masih tetap tidak mau. Betapa hidup itu ya sebuah pilihan. Bahwa hidup ini adalah sebuah jalan yang kita bisa nikmati prosesnya, kita bisa kembangkan atau kita bisa cuma menggerutu. Nah sekarang ini buat Kak Nana ya. Jadi pada waktu mengalami proses itu ya mama, papa menggila, kemudian mengalami kanker ya. Sebagai anak dan juga mungkin ada proses-proses mama kerja keras sibuk. Nah sebagai anak ini bagaimana? Seperti tadi saya bilang, saya itu support mama. Jadi kalau apapun yang mama, saya coba sepakat dan coba memahami di segala sifat ke seorang tua itu seperti apa, itu saya coba memaklumi. Dan oke lah, nggak apa-apa. Saya mencoba menikmati dan bersyukur bahwa saya masih bisa ada di sebelah mama dan masih melakukan dengan sukacita dan mengucap syukur dan sepakat. Kalau dilakukan dengan sepakat, dengan sukacita itu semuanya merasa enteng. Jadi oke, walaupun kadang-kadang
kadang-kadang nih ya seperti saya udah bilang, Ma kalau ngomong tuh jangan jauh-jauh nggak kedengeran. Nih kadang-kadang di kamar mandi aja, nah begini. jadi Ma, Bu ya nanti sebentar aku masih di kamar mandi. Iya. Tapi ya begitu. Tapi aku mencoba terus mencintai dengan setulusnya dan sepenuh hati sama Mama. Jadi semuanya akan merasa enteng. Wah, dan luar biasa. sukacita tetap. Pada waktu Papa seperti itu, Nana sudah mengerti atau belum? Atau iya. Sudah. Sudah dan Umur berapa kira-kira? itu waktu masih kuliah. Jadi waktu kuliah itu udah kuliah. Jadi aku bilang ya sudah lama kalau memang itu tidak bersama Papa tidak lebih baik akan ya sudah kita ikutin aja apa yang mau Papa lakukan. Jadi kalau di rumah itu kan tadi Mama udah bilang ada 2 pilihan, pilih Mama atau perempuan itu. Tapi mau dua-duanya kan nggak mungkin ya, nggak bisa. Kalau mau pilih dua-duanya silahkan angkat kaki dari rumah. Dan itu begitu ini aku juga lihat adik-adik juga kan masih butuh figur Bapak. Tapi aku bilang nggak bisa kalau kamu ini, kita harus hadapi kenyataan bahwa Papa begitu. Udah kita harus hadapi seperti yang hidup tanpa Papa, kita pasti bisa. Mama masih mensupport kita kok. Itu jadi luar biasa. Jadi sampai umur berapa Tante sama Oma ini kerja dan terus kerja sampai umur berapa? Saya waktu lulus SKP udah nggak lagi kerja sama Mami. Iya. Mami itu langsung masih sama saya serumah, tetapi Mami itu kurang suka sama suami saya. Jadi ya begitulah rumah tangga kami sering tidak harmonis. Sebenarnya Mami udah punya feeling berarti ya. Mami, kalau suaminya ini nggak benar orang tua itu kan lebih itu ya Bu, lebih ya. perasa. Lebih perasa ya. Tapi saya sudah kadung dan saya dulu agama saya benar beragama tapi tidak sedikit-sedikit tanya Tuhan gitu ya teman. Ya karena pendidikan saya kan memang seperti pendidikan itu. Kurang. Mami tidak Mami pernah buta huruf sama sekali. Benar, iya. Tidak bisa nulis Mami. Jadi waktu itu ya saya cuman bilang ya udah Mami, saya sampai SKP lulus bisa cari uang. Waktu kawin Mami masih dampingin. Setelah itu Mami pergi ke Jakarta. Mami pergi ke Jakarta, Mami ke saudaranya, tapi bukan saudaranya, tapi masih kontak sama saya juga. Sampai terakhir meninggal juga. Saya masih selalu bersama. Masih ketemu. Jadi Oma kerja terus nih sampai kapan? Saya kerja sampai anak-anak sudah mulai bisa mandiri. Anak saya yang pertama Andre udah kerja, tiap bulan kasih uang. Saya mulai dari bikin jualan di perusahaan Jepang itu sudah mulai menurun. Tadinya kan semangat tiap hari pergi order, cari demo supaya mendapatkan arisan, dapat uang. Wah, tiap hari keliling? Tiap hari. Jadi anak-anak naik angkot Ibu. Waduh. Bukan naik mobil seperti sekarang ada supir turun naik mobil, tidak. Naik angkot, gotong-gotong barang demo untuk demo, karena itu panci harus di demo. Waduh. Panci Narumi, panci Narumi yang air sedikit aja bisa mateng. Jagung air seperempat gelas bisa mateng. Angkat dengan tangan, angkat dengan angkot, bukan dengan mobil. Terus sekali itu angkat bawa berapa? Ada tangan kanan kadang-kadang. Iya. Anak-anak bantu kalau anak bantu. Jadi dari muda Nana juga bantu kerja. Andre juga bantu. Rike juga bantu nawarin gitu Bu. Dewi masih kecil sekali, cuman dia suka sering nangis dan sering dia cinta papinya. Dia cinta papinya Dewi. Jadi ya sampai tahun 80-an sebelum Gestapo tuh Bu, saya sudah berhenti karena perusahaannya udah mulai online, jadi saya udah berhenti. Tetapi saya lanjutkan sampai sekarang, sampai hari ini Bu, saya masih marketing ikan. Waduh. Jadi sebenarnya bekerjanya belum berhenti sampai Oma ini belum masih kerja loh, masih marketingin ikan. Kalau tidak salah waktu itu masih jualan pilus juga ya. Masih sekarang ya. Bukannya waktu itu sempat ini ya, jualan apa lagi ya? Jahit masker atau apa? Masker ya. Saya bukan saya jahit, tapi saya bantu guntingin karena orang Sentul itu dia buat untuk berbagi-bagi. Saya bantu gunting dan
dijahit terus kami berdua bagi. Waduh. Pandemi itu berarti. Ya waktu Iya. pandemi. Jadi saya Luar biasa. pandemi juga Bikin masih. berapa itu waktu itu bikin masker? Oh, ribuan Ibu. Ribuan. Bukan 1, 2, 10 gitu, ribuan ya. Berapa? Banyak Ibu, banyak sekali. Saya gunting di rumah, saya serahkan sama Ibu Tina, dia yang jahit. Wah, luar biasa, luar biasa. Ini keluarga yang tidak pernah berhenti memberi, tidak pernah berhenti berkarya, tidak pernah berhenti untuk diam-diam dan nganggur, tetapi selalu menjadi berkat buat banyak orang. Ini contoh dan teladan yang luar biasa. Buat Mbak Nana, katanya pernah juga mengalami dibully, mengalami depresi, mengalami apa aja? Ya, waktu dari SD, dari TK bahkan ya, itu kan memang saya punya kelainan kulit ya, dan itu bagi teman-teman di SD itu, di TK, ini anak kok aneh gitu, jadi kelihatannya kalau mau dibilang ya dulu dibilangnya itik buruk rupa ya. Jadi benar-benar tiap hari itu diejek, dikatain, bahkan difitnah, sampai teman-teman tuh kalau aku dibully tuh ada kelompok-kelompok yang senang gitu, menikmati pembulian aku gitu, bahkan sampai aku pernah tarik tangannya, ditempelin sama cowoknya marah, sampai aku ditendang perutnya. Aku bilang, dan itu saya alami hari lepas hari, seperti itu. Tapi tetap sekolah dan tetap sekolah. Dan tetap tidak mau menyusahkan orang tua. Sampai capek nangis, sampai nggak bisa nangis lagi. Luar biasa. Gitu, jadi tidak pernah menyerah. Tidak pernah Ini menyerah. keluarga yang tidak pernah menyerah. Kita akan teruskan lagi, tetapi sekarang sekali lagi jangan pernah menyerah. Karena kita belajar dari keluarga yang tidak pernah menyerah. Kita ada di mana? MMA. Mertua menantu, Akur dong. Ayo sederap selangkah bersama menggapai cinta, seluruh mimpi dan cinta. Oh, terobos setiap arah rintangan, lewati badai yang menghadang di depan kita. Oh, jangan takut, jangan lelah, kita bisa bersama Dia. Dengan anugerah dan dengan cinta, kita
mertua menantu Akur akur dong. Kita masih lanjut di episode Tetap Fit Sampai Tua. Wah. Luar biasa ini. Kita ada bersama dengan dua pribadi yang sangat luar biasa. Tidak menyerah, itu pertama. Tetap bekerja. Dan itu rupanya rahasia menjadi fit. Karena banyak orang berhenti bekerja. Dan kemudian membuat mereka tidak menjadi fit lagi. Tetapi makin hari makin lemah. Dan yang ketiga, mereka selalu bersyukur. Apapun keadaannya. Mereka melewati lembah, melewati air mata, bahkan sampai capek nangis, tetap bersyukur. Nah, kita mau dengarkan lebih lagi. Boleh diminum juga? Oh Boleh iya, diminum. iya, iya. Boleh diminum. Oma, ayo minum dulu, Oma. Biar nggak haus, Oma. Oma ini nggak ada tantangan juga. Makan apa nggak boleh gitu nggak ada. Luar Tidak. biasa. Makan durian masih Bu. Wah. Aku tahu diri ya Bu ya. Iya. Tapi tahu diri. Terus kalau secara kesehatan ini, kolesterol, darah tinggi begitu semua normal. 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 Luar biasa, luar biasa. Ajaib sekali. Nah, saya mulai tanya dari soal tadi ya, sales. Kan banyak orang itu mikir gini, aduh sales malu, apalagi anak muda zaman sekarang. Benar. Nawarin aja malu, kerja nggak mau, ya, tapi mau duitnya, ya kan? Nah, sekarang bagaimana Oma dari dulu kerja, ya, apalagi jadi sales sampai setua ini kok masih kerja, itu gimana caranya? Ibu, kita nggak boleh menyerah ya Bu ya. Jadi jangan, aduh saya sudah 82 tahun, lebih 2 bulan, 16 hari, udah tinggal tunggu anak-anak kasih uang tiap bulan. Saya dikasih uang tiap bulan dari anak-anak Bu ya. Tinggal terima, cukup uang, udah enak-enak aja, tidur, goyang kaki. Tidak Bu, saya tidak mau itu. Saya masih mau dagang ikan, pilus, dan sekarang ada madu dari NTT. Itu Oh, sekarang tambah lagi? Ya, Oh, madu saya belum NTT. tahu nih, tambah lagi nih menunya. Madu NTT itu madu asli untuk pedalaman orang-orang di sana. Saya bantu, saya jualin. Itu saya tampamnya. Dan yang inti perlu diketahui ya, bukan untuk mencari laba lagi sekarang. Kalau waktu anak-anak kecil saya mencari untung untuk mereka kuliah, untuk sekolah, untuk menjadikan S1. Anak saya empat-empatnya semua S1 Bu. Ya, walaupun saya sendiri tapi S1 semuanya empat-empatnya. Luar Ya. biasa, luar biasa. Udah gitu. Kalau sekarang tidak Bu, saya dapat untuk memberkati lagi. Saya bisa berkati orang, saya berkati. Kalau orang yang perlu, saya tidak usah beli. Saya kasih ikan apa gitu, saya beri aja. Saya bilang kalau bisa saya memberkati, untungnya jangan untuk saya. Kalau sales panci itu Ibu, saya tadinya dari konveksi kan ke panci Bu. Iya. Jadi dari udah kaya, dari miskin ke kaya, miskin lagi kan Bu, dari sales ya. Tetapi saya tekunin, saya dibelajari sama Ibu, namanya Ibu Irin yang sayang sama saya, mau Mentornya. ngajarin. Iya. Begini. Ibu harus tanya customernya mau apa. Kalau belum udah janji, tanyain terus sampai Waduh. beli, sampai ikut arisan. Sama selalu kalau saya lihat Oma nih ya, selalu tanya begini dengan senyum. Enak enggak ya? Kurang apa? Jadi benar-benar selalu memberikan servis yang luar Terbaik, biasa. Iya. Nah, Jadi jangan malu bertanya pada pembeli, customer kita, sapa customer kita, baik dia beli atau tidak kita sapa, kita ramah terhadapnya, pasti dia juga ramah Ibu. katanya dengar-dengar juga kadang-kadang masih keliling ke kompleks ya? Ya. Tanya-tanya. Ya, saya tanya-tanya, tapi kebanyakan pakai WA ya Bu ya. Oh, Jadi saya bisa sekarang, sebenarnya ikan ini anak saya yang punya balong di Subang itu tidak boleh, suaminya juga tidak boleh. Oma ngapain? Sudah tua cari-cari duit. Bukan cari duit sayang, Oma supaya otaknya bisa jalan terus, tidak pikun, saya bilang gitu ya. Aduh, Bukan sekali untuk lagi cari uang. anti pikun kerja. Nah, ya. Anti pikun Ya, ya Bu ya. anti pikun. Jadi semangat terus ada. Saya bilang, saya bisa gaul sama teman-teman. Kalau nggak ada ikan, saya mau ngomong apa? Ngobrol kosong, gosip orang. Saya bilang, saya nggak suka. Kata, ikan mau nggak? Jangan gosip. Suka nggak? Ikannya enak nggak? Oh enak. Aku mau beli lagi, beli. Terus saya juga suka katakan gini, pada yang kaya Bu, saya bilang gini, kalau mau memberkati orang,
ulang tahun, belilah ikan nila bumbu kuning dari saya. Ikannya bisa macam-macam itu katanya ya. Ada ikan rasa telur asin, Ya. bumbu kuning, Ya. ada apa itu sambal petir atau apa itu ya? Saus petir. Ya, pedas itu di banget resto tuh Bu, ya. itu di resto Itu anak di saya. resto, itu beda lagi ya. Itu beda lagi. Tapi yang saya jual ikan nila bumbu kuning yang bisa langsung digoreng atau dibakar. Wah, wes, luar biasa. Nah, sekali lagi kita belajar, jangan pernah malu untuk menawarkan dan selalu ramah. Karena kerja membuat kita diberkati, tapi membuat kita juga tetap sehat, tetap fit. Nah, David. sekarang gimana nih dengan Kanana ya, Kanana? Tadi kan sempat dibully, terus katanya ada penyakit kulit ya Kak ya? Iya. Jadi sempat kayak dibully karena mungkin kulitnya ada masalah gitu. Nah itu gimana ngelewatinnya? Atau bisa tunjukin sedikit mungkin? Ya kalau dilihat ya ini ya ada makhluk aneh lah. tapi Ya, ada berkat di Iya, situ. ada berkat di Ada sini. berkat di situ. dan itu Ada apa itu benjolan-benjolan. ada benjolan, ada coklat-coklat gitu seperti- kayak gini gitu ya kan. Iya, Itu yang mengeras ya, bagian-bagian yang mengeras. ya pokoknya ada tanda lah kalau ini bilang yang kalau dilihat ya, kalau sebenarnya waktu dokter bilang ini tidak berbahaya tapi tidak cantik dipandang gitu, tidak enak dipandang gitu aja sih dokter bilang gitu. Tapi udahlah, itu memang aku harus lewati. Tapi ya bagaimana aku bisa ngelewatin itu, saya waktu dari kecil tuh aku seneng baca gambar yang ada firmannya. Waktu itu aku baca Amsal, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan ya. Jadi aku mau hikmat Tuhan itu bagus. Aku walaupun nggak ngerti hikmat itu apa, cuman di situ aku bilang kalau takut sama Tuhan aku nggak berani marah sama Tuhan gitu. Jadi itu yang aku mengerti, bahwa takut sama Tuhan nggak boleh marah sama Tuhan. Dan kalau aku bilang tetap mengucap syukur dan aku lewatin semua yang memang Tuhan izinkan, ya sudahlah, itu memang aku harus lewatin dan aku ucap syukur aja. Dan itu di banyak juga di ini dibilang bahwa yang lebih buruk nasibnya dari aku tuh banyak. Jadi aku begini, aku bisa sehat, aku bisa sama mami, aku bisa melayani, itu udah anugerah Tuhan, udah harus aku ucap syukur. Jadi untuk apa yang aku bilang ya sudah, itu hanya hal kecil dan itu membuat aku pulih. Dan aku bilang ucapan syukur. Dan pertama, aku nggak boleh marah sama Tuhan. Itu aja yang membuat aku ya sudah, aku memang harus lewatin ini. Toh nanti juga pada saat aku diangkat, aku dapat tubuh kemuliaan yang baru dan ini tidak ada lagi sama aku. Seperti Amin, itu. Amin, amin. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Tidak boleh marah sama Tuhan. Banyak orang itu apapun salahkan Tuhan, padahal yang salah kita. Iya. Tetapi yang disalahin Tuhan. Kenapa Tuhan saya miskin? Padahal dia malas. Bisnis salah hitung, Iya. salahin Tuhan. Kenapa Tuhan tidak diberkati? Kenapa rugi? Ya. Karena nggak mau marketing kayak Oma. Iya, padahal dia tidak mau marketing kayak Oma dari rumah ke rumah. Sekali lagi sebuah peringatan buat setiap kita, jangan pernah marah dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sumber segalanya. Dan kalau kita marah dengan sumbernya, habislah kita. Betul. Ya. Nah, sekali lagi buat Kak Nana, bagaimana ya Kak, setelah Anda dibully begitu rupa, malah Anda hari ini menjadi guru dari anak-anak yang nakal. Yang mungkin anak-anak itu dulu juga suka membuli temannya, kasar. Betul. Kenapa memilih justru di sebuah, ya istilahnya gini, kakak itu kan trauma di sekolah ya. Iya. Tapi kenapa justru memilih profesi sebagai guru balik di sekolah? Betul. Biasanya kan kalau orang trauma di satu tempat, dia menghindar malah. Iya. Dia nggak mau datang di tempat itu atau memori-memori tentang itu. Tapi ini malah jadi guru ya sekarang ya. Ya, waktu aku lepas SMP itu kenapa aku dibulinya sampai SMP, karena anak SD itu ada yang masuk di SMP yang sama. Terus begitu udah selesai dari SMP di Bandung, aku pindah ke Jakarta, itu kan tidak ada lagi anak-anak yang lama. Jadi ibaratnya kita keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Dan di situ aku hanya belajar sedikit, tiba-tiba aku bisa jadi juara kelas. Dan itu aku di situ aku ditanyain banyak teman-teman gitu. Dan aku di situ ngeliat anak-anak itu mencoba melihat anak-anak ini kan nggak salah sama aku, kenapa aku harus punya pahit sama mereka. Dan pada saat satu hari dibilang bahwa
ada guru ke sekolah minggunya kosong, aku bilang coba kamu ngajar deh. Dan di situ aku ngajar, begitu ternyata aku ada passion ya, ada passion buat anak, walaupun aku pernah sakit hati ya. Itu kan justru itu aku bilang ya, justru itu aku harus balikin keadaan untuk aku mencintai mereka dan bilang tidak boleh kamu yang bully-bully. Jadi sekarang gitu. gurunya mengarahkan. Ya, jadi aku bilang, jadi benar-benar menanamkan bahwa mereka tuh harus berkarakter yang baik supaya mereka bisa menyenangkan kerajaan surga. Wah, luar biasa sekali lagi. Ini sebuah statement ya, membalikan keadaan. Banyak orang kan tidak mau membalikan keadaan, malah lari dari keadaan. Atau pura-pura ya dan berkata ya sudah saya nggak mau tahu. Atau ya. I'm okay tapi tapi sakit Tapi mengkel di dalam. sakit dan hancur. Betul. Tapi ini sebuah kata-kata dan sebuah tekad yang luar biasa. Saya harus membalikan keadaan. Kalau dulu ada begitu banyak anak yang menyakiti, saya sekarang harus mencintai. Dan kemudian saya harus mengajar sampai mereka berkarakter dengan benar. Wah, sekali lagi salut dengan keluarga ini. Keluarga yang tidak menyerah, tidak pernah tahu arti kata ya membenci, marah dengan Tuhan, tetapi arti kata yang selalu bersyukur. Ini ajaib sekali. Benar-benar keluarga ini identik dengan bersyukur ya. Suaminya memilih yang ini bersyukur. Makan nasi sama mentega aja bersyukur. Luar biasa banget. Nah, sekarang kita tanya bagaimana proses menjadi sembuh. Betul. Pada waktu ya nyimpan tekanan dalam hati ya, kan tiba-tiba Oma menjadi kanker. Sempat ada penyakit kan? sampai stadium 4 ya. Nah, terus gimana itu ngelepasin tekanan itu, plong, mengampuni sampai sembuh, itu caranya gimana? Ya itu kembali lagi Ibu, kita kan hanya bisa berserah pada Tuhan yang sudah memberi gitu banyak anugerah karunia pada saya. Tiap hari kan saya ucap syukur, tambah satu hari ucap syukur. Kenapa saya tidak bisa mengampunin suami sama istrinya istri ya? muda. Jadi sudah apapun siapapun, bukan mereka saja, saya ampunin. Udah Tuhan sudah dahulu mengampuni saya yang pendosa. Jadi saya juga harus bisa mengampuni, dan itu memang suatu mujizat anugerah yang luar biasa. Kanker saya bisa hilang pagi, masih banyak perdarahan, gumpalan darah. Kalau boleh tahu kankernya kanker apa Om? Kanker Cervix. Kanker cervix. Jadi darah itu lebih dari orang apa? Menstruasi. Bleeding. Keguguran. Oh, lebih dari keguguran. Keguguran kan, keguguran juga darahnya Sekali. Iya, geblok ya, itu maaf ya anak-anak ya. Jadi itu saya setiap kali saya mesti ganti ke setiap ke toilet, ganti bawa penggantinya terus. Tetapi saat itu saya bilang, saya sepakat itu firman untuk saya. Sepakat, saya bilang. Lalu saya sebenarnya doa, Sentul yang tempat saya ibadah itu kan cukup jauh, 1 jam, oleh macet 1,5 jam, saya doa aja terus. Saya sudah sepakat. Ya, sudah sembuh gitu. Saya sudah sembuh karena saya sudah mengatakan sepakat sama Tuhan dengan firman itu. Tahu-tahu sampai di rumah saya biasa masih sore hari saya mandi, saya ganti, bersih sekali. Tidak ada darah sama sekali. Tidak ada sama sekali. Bisa bersih seperti dibersihkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bersih, Luar biasa. bersih. Mujizat itu masih ada ya? Ya. Mujizat itu nyata. Masih ada dari dulu, sekarang sampai kapanpun mujizat tidak akan itu masih berhenti. ada. Dan Tuhan itu tidak berubah. Ya. Tuhan itu masih Tuhan yang sama, yang selalu bisa bikin mujizat. Dan mujizat itu bukan cuma punya satu agama. Ya. Di mana-mana orang agama apapun Ya, bisa betul. mendapat mujizat. Asal kita ini berserah. Ya. Asal kita ini mau mengampuni. Asal kita ini mau percaya. Asal kita ini sepakat, gak pernah marah, tetapi tetap percaya. Waktu Oma mulai mengampuni justru itu malah membersihkan gitu ya sebenarnya ya. Waktu Oma memutuskan untuk tidak marah, itu malah tiba-tiba jalan terbuka gitu. Buktinya sampai sekarang dulunya naik
ojekin sepeda, sekarang punya supir pribadi. Oh, luar biasa. Tuhan itu luar biasa memberkati Oma. Nah, sekali lagi buat Kak Nana ini, ya, pada saat ini orang zaman sekarang ini kan daripada ya maaf kata main dan melayani mama, ya, kan lebih baik main sama teman yang sebaya ya. Apalagi berkata udah nggak zaman, mama ini udah nggak ngerti, ya, lebih baik pergi. Kadang-kadang mereka sibuk bisnis dan sebagainya. Ada enggak keinginan untuk misalnya main sama teman-teman, pergi dan seperti itu? Jujur dia dalam keadaan di hati saya tuh, saya cuman pada saat saya tuh punya satu cita-cita, bilang sama Tuhan, Tuhan kalau aku boleh meminta satu, aku minta diangkat bareng mama. Wow. Jadi saya hidup cuma untuk mama. Jadi kalau untuk lain-lain itu kan memang satu hidup saya untuk Yesus ya, tapi yang kedua itu untuk mama. Yang selanjutnya buat yang lain-lain. Tapi setelah aku boleh melayani mama yang melahirkan aku, ya, yang bisa membuat aku seperti ini gitu. Itu pun bisa membuat saya terberkati juga gitu. Oma Jadi seneng banget ini Allah punya anak seperti ini. Wah. Ini langka ini. Di zaman sekarang nggak ada anak yang seperti ini. Rata-rata anaknya egois, rata-rata anaknya menuntut, rata-rata anaknya mau punya kehidupan sendiri. Dan hanya mungkin di episode ini nih kita dengar, Iya, menemukan langka satu sekali dari ya. sekian banyak. Iya, dari sekian juta manusia, seorang anak di zaman milenial ya yang mau benar-benar berkata mau hidup buat dan mama, bersama mamahnya dan membahagiakan mamahnya sampai nanti ya, sampai akhir daripada segala sesuatu. Nah, ini benar-benar pelajaran dan contoh teladan buat anak-anak terutama zaman sekarang. Saya dengar itu di Jepang, orang tua itu ditinggal di luar karena anak-anak sudah tidak mau, rumah mereka kan kecil-kecil ya, dan orang tua yang sudah tidak bisa bayar dan sebagainya ditinggal di luar. Nah, ini Bahkan beberapa dititipkan ke panti jompo, Iya. tapi nggak pernah tengok didatangi dan nggak pernah dibayarin. Oh my God. Luar biasa. Terima kasih buat contoh dan teladan keluarga yang luar biasa. Nah, rahasia lagi. Apa yang membuat Oma bisa tetap kuat nih ya? Tadi udah disebut ya, pagi, bangun pagi. Terus Olahraga. bersyukur, olahraga. Jangan lupa makan teratur. Dan kalau bisa jam 5 sore, sudah stop tidak makan. Nah, karena itu tidak baik buat kesehatan. Nah, sekarang tidur jam berapa Oma? Dan kemudian kegiatan. Ya, kegiatan Oma ini apa sehingga tetap fit? Tidur itu Ibu tidak bisa dikatakan jam sekian. Kadang-kadang kalau masih pegang HP, bukan HP untuk lihat apa yang aneh-aneh gitu ya, yaitu untuk nawarin ikan, tanya ikan. Sebenarnya bekerja lah ya. Iya, tetap kerja. Virus, Iya. madu, ikan, terus ya nanya kabarnya gimana atau gitu. Kadang-kadang ya bisa jam 8, jam 9 gitu. Nggak tentu kalau tidur, Bu. Tapi yang membuat saya fit itu ya hari-hari itu cepat berlalu, Ibu. Saya bilang sama Nana, nah kok cepat amat ya, Mai kurang waktu kayak ini, belum apa-apa sudah jam segini lagi, ini udah jam segini, belum nyiapin ini, belum baca firman ini, belum mendengarkan ini, belum mendengarkan khotbah ini, belum mendengarkan ini, kok sudah jam segini ya, Nak? Jadi saya sebetulnya di rumah tuh bukan seperti orang tua yang lain bilang, aduh jenuh ya, bosen ya. Ibu Lis nggak bosen, Om Alis nggak bosen di rumah. Saya bilang, saya nggak ada bosennya tuh, saya kurang waktu. Kurang waktu, Ibu. Jadi Karena sebenarnya waktu-waktunya diisi dengan setiap kegiatan. iya, saya tidak ngobrol kosong ya, semua saya gunakan untuk yang berguna. Tidak ada yang gosip, ngomong, si A tuh begini ya, suaminya begini. Oh tidak, Bu, pantang sekali membicarakan tentang orang kecil. Hanya ikan ya, pilus ya, madu ya gitu. Itu aja terus, Bu. Jadi puji Tuhan. Dengan yang utama ya Bu ya, menurut agama saya, yaitu saya pegang firman, baca firman, menguatkan firman, dan mendengarkan yang di YouTube
khotbah-khotbah yang saya Betul. perlu tuh Menguatkan. saya dengarkan tuh. Jadi waktu saya kurang, Ibu. Waduh. Kurang. Belum lagi Oma masih suka pergi ke panti asuhan, nolong, dan sebagainya. Luar biasa. Ini tip lagi, untuk menjadi fit, jangan nganggur. Betul. Untuk menjadi fit, jangan gosip. Untuk menjadi fit, harus selalu mendengarkan firman, harus selalu bekerja, harus selalu yang positif, harus selalu menjadi berkat buat banyak orang. Dan itulah rahasia. Tidak ada waktu untuk diam ya. Tidak ada waktu. Harus terus berfungsi dan harus terus berguna. Itu rahasia menjadi fit. Nah, Karena sebenarnya juga gini ya, apa yang kita makan itu yang akan mengefek ke dalam hidup kita gitu ya. Itu nggak cuma sekedar makanan yang kita makan, minuman yang kita apa yang kita minum, tapi secara tadi Oma kan bilang ya, aku tuh nggak mau gosip. Nah itu juga bagus itu memilih makanan yang luar tepat biasa, itu, bener luar ya. biasa. Jadi nggak mau denger gosip, nggak mau ngomongin orang, itu memilih makanan yang wah ini junk food ini, nggak sehat ini untuk jiwa saya ini. Tapi malah kerja terus, luar biasa. Kita ada di ujung daripada perbincangan kita kali ini. Saya minta Nana sebagai anak yang sangat berbakti, anak yang sangat luar biasa, mengucapkan buat semua orang pesan. Karena sekarang itu anak-anak zaman sekarang itu penuntut, pemarah, malu sama orang tuanya. Kalau orang tuanya miskin, menyalahkan Tuhan. Nah, biar ada pesan dari Nana buat semua anak-anak di seluruh Indonesia. Ya, oke. Selama saya baik sama mama itu, saya melihat bahwa Tuhan itu memudahkan semuanya. Tuhan itu memblessing saya luar biasa dengan saya hanya baik sama mama. Jadi kalau kalian semua anak-anak muda, anak-anak yang sebaya sama aku, baik sama orang tua itu nggak ada salahnya sama sekali. Bahwa itu akan justru membuat kalian diberkati dan memudahkan segala sesuatu. Dan satu, jangan pernah marah sama Tuhan. Wah, luar biasa pesannya. Luar biasa loh. Ya, sekarang dari Oma dan Tante, apapun lah yang luar biasa, buat semua orang-orang yang sudah lanjut usia. Yang masih muda tadi, masih gadis. Masih muda, gadis, 82 masih sehat tahun. semuanya ya. Banyak sekali yang mengeluh, badan semua sakit. Kemudian keluar masuk penjara, berantem sama anak, kesepian, stres. Sedangkan saya melihat sebuah figur yang sangat berbeda. Sukacita, waktunya habis katanya ya. Dan masih kerja, masih menghasilkan uang sangat banyak. Sekali lagi, mari Oma kasih pesan buat yang muda-muda lagi. Jadi yang saya bisa ungkapkan dengan seperti yang diri saya lakukan ya, jangan mengasihi diri sendiri Mengasihani. sudah tua. Mengasihani, ya. Mengasihi. Mengasihani, Mas. Mengasihi diri saya udah Iya, tua. oke. Aduh, saya ingin disayang sama anak saya, Iya. sama cucu saya, dituntun-tuntun. Iya. Saya tidak suka dituntun-tuntun. Wah, luar biasa ini. Dan saya tidak suka disebut oma-oma seperti Wah, ini. saya nggak boleh panggil Oma. Sekarang Saya panggilnya senangnya dipanggil mami, tante, atau kakak. Wow, ya. Kita panggil kakak cantik ke. Jadi jangan melo, Ya, ya. Jangan, udah tua. Saya tidak tua. Saya bilang saya masih muda. Ya. Jadi jangan melo, tetap muda. Ya. Jadi yang muda harus lebih muda lagi, yes. gitu ya. Ya. Terus jangan manja. Manja ke anak sedikit, aduh saya pusing nih, saya sakit gigi, saya sakit perut. Saya tidak pernah ngeluh sama anak-anak saya, sama yang anak saya yang punya balong, punya ikan, punya usaha apa, punya apa, tidak pernah ngeluh. Mami ini lagi sakit, pusing sedikit nih, nggak pernah. Tidak pernah, jangan pernah mengatakan sakit sama anak-anak, kasihan mereka sudah punya beban sendiri. Sudah biarkan tanggung sendiri, tapi saya nggak pernah sakit-sakit tuh. Iya. Nggak pernah pusing, Bu. Bahkan masa pandemik tetap Nggak berani pernah keluar ya. Iya, saya nggak Malah pernah bantuin masa ini ya. pandemi, puji Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa, tidak pernah kena flu, Aduh. tidak pernah kena flu, Tidak juga sembunyi ya ketakutan. tidak pernah juga sembunyi. Satu rahasia boleh saya katakan, saya tiap hari pergi, pulang atau di rumah, kemur air garam hangat, kemur aja, kemur, buang Iya. 3 kali,
sudah. Lalu kalau memang saya benar-benar rasa nggak enak, saya minum pil kina. Itu bukan buat malaria ya, tapi itu adalah herbal. Iya, betul, Ya. betul. Dan mandi dan keramas. Wah, luar biasa nih. Jadi, semuanya ajaib. berapapun usiamu, tetap fit. Itu rahasia dari saya. Jadi saya tetap gadis kan, seperti ini gadis kan. Tetap gadis, luar biasa. Hidup adalah indah. Hidup adalah sebuah kesempatan untuk berkarya. Hidup adalah sebuah kesempatan untuk memberkati banyak orang. Dan hidup adalah sebuah kesempatan untuk terus dan terus menghasilkan. Inilah Oma dan Nana yang luar biasa. Jangan lupa bersyukur agar tetap fit seperti Oma. Sekali lagi kita di MMA, mertua menantu, aku dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Dan stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sayap-sayap ku menguat, terjalin di dalam pengharapan, kekuatan imanku menciptakan, takkan pernah tergoyahkan. Ku kerahkan kekuatanku, jadi berkat untuk bangsaku. Ku berdiri dan menyaksikan kehidupan dalam kemenangan. Oh, terbang lebih tinggi, terbang lebih kuat, dalam ketepatan, dalam kekuatan, sampai akhir ku berdiri. Oh, terbang lebih tinggi, terbang lebih kuat, dalam ketepatan, dalam kekuatan, sampai akhir ku berdiri, menjadi terang, sampai akhir ku berdiri. Oh, sampai akhir ku berdiri, menjadi terang.